مرحبا أهلا النوادي. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعلى بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادة علي وعلي وأصول وفروئهم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية شفاء إلى الروح إلى أرواح والأجساد نور رحمتي أسلان مولانا فرمان ستياwan Aziz bin Johar Kando. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal awliya bitazil izzati wassafa wa jallalahum bi anwari qudsihi wal baha. Ta'ala Allahu dzul jalali wal ala wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya wa asyrafil asfiya Sayyidina Muhammadin wa alihi ni'mal awsiya wa ashabi al-haizin bitasyididdin wal i'la salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumi yunsharu fihi al-liwa. Amma ba'du, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Amin Onci Albar beserta seluruh pengurus Masjid Al-Muttaqin dan seluruh jamaah yang hadir di malam yang mulia ini. Kita lanjutkan kajian kita. Qala muallif rahimahumullah, hafidnaha fis sigar fa hafidhahallahu lana fil kibar. Wa qala ba'duhum man hafizallaha fis sibahu was sigari hafizahu fi kibarihi wa matta'ahu bisam'ihi wa basarihi. Kama hukiya anna ba'dal ulama'i jawaza mi'ata sanatin wa huwa mumatta'un bi'aqlihi wa quwwatihi fasu'ila an sababi dhalik faqala hadhihi al-jawarihu hafiznaha minal ma'asi fi sigar fahafidhaha Allahu alaina fil kibar. Al-muallif atau al-musannif penyusun kitab membuat satu fasal, kami menjaga anggota tubuh kami dari maksiat dari sejak kecil, maka Allah menjaga kami di masa tua kami. Berkata sebagian para ulama, wa qala ba'duhum man hafizallaha fis sibahi was sigari, siapa yang menjaga hukum-hukum Allah dari sejak masih anak-anak, niscaya Allah menjaganya di masa tuanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan
memberikan kesehatan, memberikan perlindungan bisam'ihi wa basari, pendengarannya dan penglihatannya. Maksud daripada bab ini, jika ada orang-orang yang dari sejak kecilnya dia sudah istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga dia di masa tuanya. Allah jaga mata dia menjadi sehat, telinga dia sehat, semuanya menjadi sehat karena sebab dari kecil dia menjaga dirinya dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qutub Gauthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Nabi menyatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya di antara kalian orang yang umurnya panjang, amalnya baik. Usianya panjang dan amalnya baik. Itu sebaik-baiknya orang di antara kalian. Wa syarrukum man sa'a amaluhu, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruknya kalian orang yang usianya panjang, amalnya buruk. Nah, para aulia kaum solihin, kebanyakan di antara mereka sejak dari usia anak-anak mereka sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, meriwayatkan keistimewaan anak-anak muda yang dari mudanya dia sudah taat kepada Allah sampai di hari tuanya, diberikan naungan khusus di yaumil qiyamah. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh, minha syabun nasha'a fi ibadati rabbih. Ada 7 golongan yang Allah berikan naungan kepada mereka di hari kiamat, yang tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan Allah. Di antara mereka syabun, seorang anak muda, nasya'a, yang dia tumbuh fi ibadati rabbih, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan mereka panjang umur dan sehat. Kalau sudah dari kecil dia taat, istiqamah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 keramat, kata para ulama. Istiqamah dalam ketaatan dari masa anak-anak sampai dia masa tua, maka Allah akan berikan panjang umur dalam keadaan sehat wal afiyah. Di sini disebutkan anna ba'dal ulama'i jawaza mi'ata sanatin. Ada sebagian para ulama usia mereka lebih dari 100 tahun. Wa huwa mumatta'un bi'aqlihi wa quwwatihi. Allah berikan mereka sehat, akalnya sehat, kekuatannya juga masih bagus. Kalau kita lihat sejarah, sahabat bernama Anas bin Malik itu panjang umur, hampir 100 tahun, karena berkat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mendoakan kepadanya, Allahumma atil umrahu, ya Allah panjangkanlah umurnya. Itu usianya hampir 100 tahun lebih. Kemudian para ulama yang usianya 100 tahun yang menulis kitab Al-Ma'ajim bernama Sulaiman bin Ahmad. Nama aslinya Sulaiman bin Ahmad, terkenal dengan nama Imam At-Tabrani. Al-Imam At-Tabrani menulis kitab Al-Mu'jamul Kabir, Al-Mu'jamul Wasit, Al-Mu'jamus Shaghir. Ini kitab mu'jam dalam terminologi ilmu hadis, kitabul hadis al-murattabu ala tartibi suyukh, yaitu kitab hadis
yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi berdasarkan urutan para guru. Itu disebut dengan kitab Mu'jam. Al-Imam At-Tabrani dilahirkan tahun 260 Hijriah, wafat pada tahun 360 Hijriah. Jadi usianya 100 tahun. Karena dari kecilnya taat, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, sampai usia tua hafalannya masih kuat. Termasuk almarhum Allah yarham, guru dari guru kami, yaitu Kiai Haji Bah Maimun Zubair. Bah Maimun itu sampai hari tua masih menghafal, hafalannya masih kuat. Juga Al-Habib Zain bin Smith, kami dapat kabar bahwa beliau sering mentakrir hafalan-hafalan beliau di setiap hari Jumat. Kitab-kitab yang pernah beliau hafal, kitab Zubat, Alfiyah dan banyak kitab-kitab lainnya, di hari ini masih beliau memiliki kekuatan hafalan dan masih mengulang hafalan. Ini keberkahannya para ulama, usia panjang di dalam kebaikan, dan Allah berikan akalnya masih sehat. Jadi tidak ada dalam kamus para ulama yang memiliki hafalan-hafalan Al-Quran, hafalan-hafalan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa tuanya mereka pikun. Itu tidak ada dalam kamus. Akalnya masih sehat karena setiap hari olahraga akal. Mereka sering menghafal, dan yang mereka hafal adalah cahaya Al-Quran wal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah jaga itu akal mereka. Ulama lainnya yang usianya cukup panjang yaitu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, seorang ulama ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis. Beliau juga usianya kurang lebih 103 tahun. Beliau menulis kitab Fathul Wahhab, syarah dari kitab yang beliau ikhtisar sendiri berjudul Manhajut Tullab. Itu kitab populer yang ditulis oleh Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Waktu meninggal dunia usia 103 tahun dan tidak pikun. Hafalannya masih kuat, ibadahnya masih kuat. Karena dari mudanya al-istiqamah fil ibadah. Dia istiqamah di dalam ibadah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau lahir tahun 823 Hijriah. Wafat 926 Hijriah. Ini usianya panjang dan masih banyak ulama-ulama yang usianya itu sudah sepuh. Bahkan seorang ahli hadis baru mulai belajar hadis usia 80 sampai 70 tahun. Qil mengatakan 70 tahun, ada riwayat lain mengatakan 80 tahun. Namanya Ibnul Kaisan, kalau tidak salah namanya Ibnul Kaisan. Di usia 70 baru mulai mengenal tuh ilmu hadis Nabi. Tapi jadi periwayat hadis Rasulullah SAW yang dipercaya riwayatnya karena hafalannya masih kuat. Ternyata diteliti memang dari mudanya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hakim bernama Al-Qadi Abi Thayyib, itu juga usianya 160 tahun. Ulama Al-Qadi, kalau di zaman dahulu disebut Al-Qadi, itu artinya hakim. Tapi hakim di zaman itu pasti ulama. Berbeda dengan zaman kita, tidak semua hakim ulama. Ada penurunan standar. Kalau di zaman dahulu, kalau sudah sampai derajat al-qadi, apalagi qadi al-qudat, itu kita dapati pasti mereka ulama-ulama besar. Karena ada persyaratan menjadi hakim di zaman itu, ya kurang lebih minimal hafal hadis 10.000 hadis Rasul SAW, baru bisa jadi hakim. Makanya saya katakan kalau hakim zaman dulu ulama. Ada ulama yang wafat 450 Hijriah bernama Al-Qadi Hakim Al-Qadi Al-Mawardi, menulis kitab Al-Hawi, kitab yang menguraikan kitab Mukhtasar Imam
Rabi' al-Muradi, murid daripada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir 150 wafat 204 Hijriah. Beliau punya murid Imam Rabi', punya mukhtasar, kitab ringkasan dari fatwa-fatwanya Imam Syafi'i. Nanti waktu berjalan beberapa puluh tahun kemudian muncul ulama abad ketiga Hijriah yang nanti wafat pada tahun 450 Hijriah, namanya Al-Qadi Al-Mawardi, Hakim Al-Mawardi, tapi ahli fikih, menulis kitab Al-Hawi 19 jilid tentang mazhab Syafi'i, juga menulis kitab tafsir An-Nuqat wal Uyun nama kitabnya, menulis kitab akhlak dan tasawuf Adabud Dunya wad Din, tapi seorang hakim. Nah, itu. Jadi Al-Qadi di zaman dahulu kita harus pahami mereka ulama-ulama besar. Muridnya Abu Hanifah namanya Al-Qadi Abu Yusuf. Beliau murid utamanya Al-Imam Nu'man bin Thabit bin Zawtah, atau terkenal dengan Al-Imamul A'zam Abu Hanifah, yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Muridnya beliau Al-Qadi Hakim, tapi beliau salah satu tokoh ulama yang menyebarkan fikih mazhab Hanafi. Nah, itu Al-Qadi. Nah, ini Al-Qadi namanya Abi Thayyib, usianya 160 tahun. 160 tahun. Kalau di Indonesia sekarang juga ada seorang kiai di Banten, ya, namanya kalau tidak salah, ya saya tidak tahu persis namanya, tapi kalau tidak salah namanya itu Buya Ahmad Asri. Itu usianya 153 tahun. 153 tahun. Masih ada di Banten. Itu kalau diteliti memang dari mudanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur di dalam afiat, keselamatan, sehat, wa ta'ah, dan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memecahkan rekor usianya jauh daripada itu. Tapi bukan masalah taat, dia orang Yahudi. Orang Yahudi tapi usianya panjang. Ini Yahudi ini diceritakan di dalam beberapa kitab, termasuk kitab Tajul A'ras. Diceritakan dalam kitab tersebut, ditulis oleh Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, Al-Habib Ali Bungur, dan juga ditulis dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Jadi ini orang Yahudi, usianya sangat panjang, tinggal di wilayah Persia. Yang menceritakan riwayat ini seorang Habib bernama Al-Habib Idrus bin Husain Al-Idrus. Beliau riwayatkan kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini yang menulis kitab Tazkirun Nas. Diceritakan bahwa mereka mendapatkan informasi ada di satu wilayah di daratan Persia, seorang Yahudi yang masih hidup, yang ia hidup di zaman Rasul. Diperkirakan usianya, ini Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas tidak terlalu jauh dengan masa kita, beberapa ratus tahun yang lalu lah. Karena beliau juga berguru kepada Muftil Haramain. Beliau belajar di Makkah kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah, saya coba kalkulasi tahun lahir beliau dengan orang Yahudi yang hidup di zaman Rasul, tepatnya di Ghazwatul Khaybar. Ada satu peperangan namanya Perang Khaybar. Khaybar ini artinya benteng. Situ orang-orang Yahudi. Terjadi peperangan yang dipimpin oleh Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Pertama dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tapi tidak berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar kembali dengan pasukan, diganti
pimpinan mereka Sayyidina Umar bin Khattab berperang di Khaybar juga tidak mampu menembus. Terakhir Rasulullah SAW memanggil, mana Aina Ali, di mana Ali? Lagi sakit mata. Singkat cerita, Nabi perintahkan untuk dibawa Imam Ali bin Abi Thalib di hadapan Nabi SAW. Kemudian Nabi meludah mata beliau, sembuh. Dan setelah itu tidak pernah lagi sakit mata seumur hidup. Kemudian Nabi SAW sebelumnya menyatakan, la u'tiyanna rayata godan, besok saya akan berikan bendera kepemimpinan kepada seorang laki-laki yang Allah menangkan lewat tangannya. Yuhibbullaha wa rasulah. Ini sosok laki-laki sangat cinta kepada Allah dan sangat cinta kepada Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dan Allah dan Rasulnya juga cinta kepada lelaki ini. Nabi belum menyebut namanya siapa, karena Nabi katakan besok saya kasih bendera tersebut kepada orang yang sudah saya sebutkan tadi. Ini para sahabat, mereka meriwayatkan di malam harinya semua tidak bisa tidur, berharap besok bendera masing-masing. Mereka berharap mudah-mudahan saya yang dapat bendera itu. Nah, ternyata pada hari itu Nabi memberikan pengumuman, Imam Ali bin Abi Thalib tidak hadir karena sakit mata. Besok harinya Nabi tanya, Aina Ali, di mana Ali? Panggil. Ternyata yang Nabi berikan bendera tersebut itu Nabi berikan kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah mengatakan, mendapatkan bendera di perang Khaybar itu lebih saya suka daripada menjadi khalifah. Karena Nabi SAW membuat pengakuan dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul mencintai kepadanya. Maka Imam Ali bin Abi Thalib memimpin itu pasukan. Di dalam kitab Jami'u Karamatil Aulia yang ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, gerbang yang begitu besar daripada benteng Khaybar dicabut oleh Imam Ali dengan satu tangan. Dilempar itu gerbang. Dalam Ibnu Asakir meriwayatkan dalam kitab Tarikh Dimashq, sekitar 100 orang menggeser gerbang itu tidak kuat. 100 orang geser tidak kuat. Imam Ali satu tangan lepas. Imam Ali tawadu, beliau mengatakan, ma qala'tu babal Khaybar biquwwati nafsi walakin biquwwati rabbani. Saya mencabut gerbang tersebut bukan kekuatan pribadi saya, tapi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa tawadunya Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Singkat daripada kisah beliau melawan itu Al-Gojo. Ada namanya Ma'arab, ada namanya Al-Harith. Itu disebutkan Al-Gojonya itu pedangnya 2 meter. Saking besarnya itu, tinggi. Imam Ali fisiknya tidak tinggi sekali seperti itu, tapi bisa mengalahkan 2 Al-Gojo orang Yahudi Khaybar tersebut. Di dalam peperangan tersebut Imam Ali berduel dengan seorang Yahudi. Yahudi ini kalah dalam duel, mau dibunuh oleh Imam Ali bin Abi Thalib karena dalam keadaan perang. Ternyata seorang Yahudi ini kenal kepada Imam Ali, ada punya hubungan perkenalan lah sebagai teman. Maka dia katakan, ana sodikuk, kau lupa saya temanmu. Imam Ali lihat, iya kenal. Karena Imam Ali bin Abi Thalib mengenali ini orang Yahudi, kenal sama orang Yahudi ini, maka Imam Ali mengatakan, anta la tamut illa muslimah, kamu tidak akan mati kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian dilepaskan itu orang Yahudi. Ternyata orang Yahudi inilah yang ditemui oleh Al-Habib Idrus bin Husain Al-Idrus di tahun 7 Hijriah di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Ibni Hisham dan juga ditulis oleh Abu Ishaq dan juga ditulis oleh Al-Imam Abdul Qasim As-Suhaili yang lahir 508 Hijriah wafat 581 Hijriah dalam kitab Ar-Rawdul Unf. Itu menyatakan
Ghazwatul Khaybar terjadi pada tahun 7 Hijriah. Nah, kami coba hitung di masa Al-Habib Idrus bin Hussein Al-Idrus, usia orang Yahudi tersebut kurang lebih 1317 tahun. 1317 tahun. Maka ditanya oleh 30 rombongan, ada 30 orang. Satu rombongan ada 30 orang. 30 orang ini hadir juga menyaksikan secara langsung. Kalau dalam ilmu hadis namanya riwayat mutawatir, karena disaksikan oleh banyak orang, termasuk Al-Habib Idrus yang menjadi saksi mata. Maka ditanya kepada ini orang Yahudi, bagaimana bisa umur engkau begitu panjang sampai saat ini? Ia katakan, bida'wati Ali, karena sebab doanya Ali bin Abi Thalib. Saya yakin apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ali, anta la tamut illa muslimah, tidaklah engkau meninggal terkecuali dalam keadaan Islam. Sampai sekarang saya masih Yahudi, jadi saya menunda-nunda keislaman saya biar umur saya panjang. Ditunda masuk Islamnya biar umurnya panjang. Dan itu terbukti sampai saat ini saya masih hidup. Itu dalam riwayat dikatakan saking panjangnya ini alis mata itu menutupi seluruh wajahnya. Usia 1000 tahun lebih, 1317 tahun. Dia lihat ini yang datang wajhul Arabi, wajah-wajah Arab. Kalian siapa? Ditanya. Mereka sebutkan kami dari Hadramaut, begini. Kemudian ini orang Yahudi ini mengatakan, kau lihat kampung ini, itu ada 100.000 orang, ibaratnya satu kota lah. Itu semua saya punya anak turunan. Anak turunan saya 100.000 orang itu. Mungkin sekarang saatnya saya masuk Islam. Mereka pergi, ini rombongan, tidak lama ini orang Yahudi masuk Islam dan meninggal dunia. 1317 tahun. Ini doanya Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi doa beliau tidak diragukan, mustajab. Ya. Bahkan di dalam kitab Al-Ma'arif yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qutaibah, dan juga kami baca di kitab Nahju Balaghah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Abduh. Di situ ada kisah, ya, ada kisah di mana Imam Ali bin Abi Thalib meminta kesaksian Sayyidina Anas bin Malik. Jadi ketika di Ghadir Khum itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man walihi, siapa man kuntu maula fa'aliyun maula, Allahumma walihi man walahu wa adihi man adahu. Itu redaksi hadisnya. Ya Allah, siapa yang jadikan Imam Ali sebagai kekasihnya, sebagai pemimpinnya, maka jadikan orang itu kekasihnya. Siapa yang memusuhi Imam Ali, maka musuhilah orang tersebut. Itu doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pada satu ketika Imam Ali bin Abi Thalib ingin meminta kesaksian Anas bin Malik, bahwa sabda itu pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW di hadapan banyak sahabat termasuk Anas bin Malik. Kemudian ditanya kepada Anas bin Malik, Imam Ali bertanya, kau pernah mendengar hadis ini kan dari Nabi SAW? Maka Anas bin Malik mengatakan, saya sudah tua, sudah lupa. Maka Imam Ali berdoa, kalau benar engkau lupa, ya semoga Allah maafkan diri. Tapi jika engkau tahu, tapi engkau memang berbohong, tidak mau menyampaikan riwayat tersebut, maka saya minta kepada Allah, berikan engkau putih di wajah engkau, yaitu penyakit lepra. Di dalam kitab Al-Ma'arif dan juga dalam kitab
syarah daripada Nahji Balaghah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdu, ternyata setelah itu Anas bin Malik putih wajahnya, kena lepra, sehingga dimasukkan di bab namanya Babul Baros, bab penyakit kusta oleh Al-Imam Ibnu Qutaibah. Pelajaran yang bisa kita ambil, kalau sekelas Anas bin Malik ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi yang menjadi pelayan Nabi, yang melihat Nabi Muhammad, tapi ketika Imam Ali bin Abi Thalib berdoa tembus juga kena, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Nah, itu doa seorang aulia itu berbahaya. Sama halnya doa ibu kepada anak. Ini kejadian nyata. Ini satu riwayat Nabi katakan doaul walid liwaladihi kadu'ail anbiya li ummatihi. Doaul walid liwaladihi kadu'ail anbiya li ummatihim. Doanya orang tua kepada anaknya sama seperti doanya para nabi kepada umatnya. Ini kejadian di Singapura. Jadi dulu ada seorang anak ini kecil, aktif, dia punya anak banyak. Ini saya dapat riwayat ketika dulu saya ada sekolah di Al-Madrasah Ats-Tsaqafah Islamiyah yang didirikan oleh Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqqaf di Bukit Duri. Saya lupa dapat dari ustadz siapa, tapi mereka ceritakan itu, dan ini kejadian nyata. Jadi ada anak ini kecil, aktif. Ini orang tuanya punya anak banyak, cuma yang paling aktif ini anak laki-laki. Satu ketika ini anak laki-laki dia mendorong semacam guci yang mahal, guci. Didorong itu guci, jatuh, hancur tuh guci. Ternyata guci itu mahal, kesayangan orang tuanya. Maka ibunya saking marah dan emosi, dia mengatakan kepada anaknya, semoga Allah hancurkan kamu berkeping-keping seperti ini guci. Karena lagi emosi. Dia emosi, dia ucapkan itu kalimat. Dia tidak tahu ini kalimat yang keluar dari lisannya itu menjadi doa. Semoga kamu hancur juga berkeping-keping seperti guci ini. Itu kalimat dia ucapkan. Nah, waktu berjalan, ternyata anak ini tumbuh dewasa, jadi baik. Justru anak yang paling baik anak itu. Yang lainnya sudah menikah, orang tuanya ditinggal. Ini anak sukses jadi insinyur di Singapura. Dia sayang kepada ibunya. Anak lainnya sudah pada pergi meninggalkan ibunya. Dia lihat ibunya ini rumahnya sempit, dia beli rumah yang besar. Setiap hari kalau ada waktu dari Singapura ke Jakarta untuk lihat keadaan ibunya. Dibayar itu orang untuk bantu menjaga ibunya karena dia sibuk kerja. Sampai ibunya mengatakan, ya Allah terima kasih sudah diberikan saya anak yang soleh. Anak saya yang lain semua sudah lupa kepada saya, tapi yang satu ini luar biasa. Nah, ternyata waktu berjalan beberapa lama setelah itu, ia kan sebagai insinyur kerja itu, ada namanya drone, drone yang besar di atas itu kalau bangun bangunan yang tinggi. Posisinya di bawah persis drone. Terjadi kesalahan teknis, akhirnya jatuh itu drone, menimpa dia dari atas kepala, hancur berkeping-keping, daging-dagingnya berceceran. Berita ini akhirnya sampai kepada sang ibu. Anaknya meninggal dunia, kemudian diberikan foto bagaimana ia meninggal, itu daging berceceran. Maka sang ibu tersadar menangis. Itu kan doa yang puluhan tahun yang lalu, yang dia mengatakan semoga anak saya ini hancur berkeping-keping seperti guci yang hancur ini. Ternyata Allah ijabah setelah
bertahun-tahun berikutnya, puluhan tahun berikutnya. Makanya doa itu harus ditarik lagi. Kalau ada, ya Allah saya punya ucapan begini kepada saya, tolong ya Allah, itu dihilangkan. Harus bilang begitu. Takut dia terkatung-katung, Allah kasih waktunya, dikasih ijabah. Karena siapa? Karena ibunya sendiri menyesal. Itu. Makanya para salaf di Hadramaut lagi emosi, kalimat yang keluar doa di sana. Allah yahdik, semoga Allah berikan petunjuk kepadamu. Itu lagi marah tuh. Allah yahfaz, semoga Allah menjagamu. Karena ini pendidikan tadi, takut jadi doa. Dan doa ini 50-50, bisa kena orang yang kita doakan, bisa kembali kepada kita. Karena Nabi SAW mengatakan, ma min da'watin, tidaklah satu doa, bidhahril ghaib li akhih, yang dia panjatkan kepada saudaranya, itu melainkan illa qalal malak walaka bimithli, melainkan malaikat di sampingnya juga mengatakan engkau dapat doa yang sama. Itu khawatirnya begitu. Makanya para aslafun sholihin mendidik, kalau marah kasih itu kata-kata yang baik. Kalau anak nakal, wahai anak, semoga kamu jadi dokter ya, begitu. Semoga kau jadi orang soleh. Tambah nakal, semoga tambah pandai, tambah pintar lagi, begitu. Ya, itu jadi doa. Maka ada 3 pintu, yang dimana pintu ini membuat peluang syaitan masuk ke dalam diri kita. Salah satunya adalah al-ghadab, emosi. Orang kalau emosi itu pintu masuknya syaitan. Al-Imam Ibnul Qayyim menyatakan di dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib, yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, thalathatu abwabin yadkhulu minha syaitanu 'alal 'abd. Ada 3 pintu yang dimana syaitan masuk kepada hambanya lewat 3 pintu ini. Yang pertama al-ghaflah, hidupnya dengan kelalaian, lupa kepada Allah, lupa kepada alam akhirat. Nah, kalau dalam keadaan lalai seperti ini, maka syaitan akan masuk ke dalam dirinya. Sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran, istauhadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Kalau syaitan sudah kuasai mereka, maka syaitan membuat ia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat lalai ini juga yang menghilangkan daripada kekhusyuan dalam hati. Karena orang yang lalai, Allah stempel hatinya, Allah kunci hatinya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah sebutkan orang-orang ghafil paling banyak bermukim di neraka dari golongan jin dan manusia. Punya hati tidak digunakan berfikir, punya mata tidak digunakan melihat, memiliki telinga tidak bisa menggunakan untuk mendengar. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Ini penyakit pertama nih yang menjadi pintu masuknya syaitan, al-ghaflah. Yang kedua asyahwat, dia mengikuti ittaba'u asyahawati fasawfa yalqawna ghayya. Jadi apapun yang dibisikkan oleh syahwatnya, syahwat ini kata Imam Abu Lais Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kendaraannya nafsu dan hawa. Abu Yazid Al-Bustami menyatakan uridu an la urid, saya ingin untuk tidak ingin. Karena keinginan yang banyak di dalam diri kita itu berasal daripada nafsu, daripada kendaraannya syahwat, daripada hawa. Nah, orang yang hanya mengikuti keinginan syahwatnya, apalagi yang menjurus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hidupnya menjadi budak daripada syahwat. Itu yang Nabi katakan dalam hadis, ta'isa abdu dananir wad darahim, celaka hamba-hambanya dinar dan dirham.
ta'isa abdul batn, celaka hamba-hamba perut. Itu maknanya adalah dia menjadi budaknya syahwatnya. Tidak semua keinginan di dalam diri kita harus turuti, karena ada keinginan yang buruk, ada keinginan yang baik. Keinginan-keinginan yang buruk inilah yang wajib kita tolak. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga dia jadikan hawanya tunduk kepada ajaran yang aku bawa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya syahwat dan hawa ini sudah kita jadikan sebagai budak kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan sempurna keimanannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga namanya al-ghadab tadi. Pintu syaitan itu adalah emosi, marah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam riwayat Sunan Tirmizi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang lahir 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, Nabi menyatakan al-ghadab minasyaitan. Marah itu dari syaitan. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Apabila salah seorang kalian sedang memuncak emosinya, hendaklah dia berwudu. Asyaitan minan nar, syaitan dari api. Innama tudfa'un nar bil ma, dan api itu hanya bisa dipadamkan dengan air, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pintu, ya, kalau sudah emosi memuncak, Imam Ali mengatakan al-ghadab awwaluhu majnun. Kalau sudah memuncak emosi seperti orang gila. Yang dia ucapkan itu dia tidak sadar. Wa akhiruhu nadama, tapi akhir dari emosinya adalah apa? Menyesal. Kenapa tadi saya ucapkan begini? Kenapa? Itu kata Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, ini pintu masuknya syaitan. Marah di dalam perkara-perkara yang tidak penting. Tapi kalau marahnya karena Allah, berdasarkan tuntunan syariat dan tidak melupakan etika dan akhlak, ini sulit memang. Jadi ada marah-marah yang kata Al-Imam Al-Imam Al-Lahji dalam kitab Muntahasul menyatakan marah itu ada dua secara garis besar. Ada marah yang tercela, ada marah yang terpuji. Marah yang tercela, dia marah dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaat. Berdebat dalam perkara-perkara sepele, akhirnya saling emosi, membuang waktu dengan perdebatan, nanti keluar caci maki dan seterusnya. Ini namanya al-ghadab al-mazmum, marah yang tercela. Ada al-ghadab al-mamduh, marah yang mulia. Marahnya seorang guru kepada murid karena melakukan kesalahan dan karena pendidikan, ini marah terpuji. Justru kalau murid tidak pernah dimarahin, sedangkan murid ini banyak salahnya, maka pada waktu itu justru perbuatannya tidak baik, marahnya lebih baik. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan firman Allah tentang marah yang tidak terpuji, itu wajib kita tahan. Tidak serta-merta setiap perkara kita harus marah, karena yang rugi diri kita sendiri. Penyakit itu akan muncul kalau orang yang senang, suka emosi, suka marah-marah. Sehingga dikatakan sifat-sifat orang bertakwa diantaranya al-kadhimin al-ghaidha, menahan amarah. Uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang bertakwa rajin infak. Orang-orang bertakwa mampu menahan amarah. Salah satu juriyah Al-Imam Musa, julukannya apa? Al-Qazim. Al-Qazim itu beliau terkenal mampu mengendalikan emosi. Rasul menyatakan laisa syadid bisur'ah. Laisa syadid bisur'ah. Innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad
yang lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, di dalam Musnad. Nabi menyatakan orang yang hebat itu bukan yang jago bergulat, tapi orang yang jagoan, yang hebat itu ketika memuncak emosi, dia mampu menahan emosinya. Makna menahan di sini dia tempatkan pada porsinya. Itu yang disebut dengan hikmah, kebijaksanaan. Nah, Rasul SAW punya sifat marah, tapi marahnya Nabi marah yang terpuji. Ini kan diceritakan di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam Tirmizi, juga diceritakan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul. Mereka para sahabat mengatakan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yaghdab li nafsihi. Nabi tidak pernah marah jika sangkut paut masalah pribadi. Urusan pribadi Rasulullah maafkan. Itu kan yang diabadikan dalam kitab Maulid Ad-Dibai oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai yang lahir 866 Hijriah, wafat 944 Hijriah. Dalam Maulid disebutkan wa ya'fu 'ani dzanbi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza duyyu haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabih. Kalau masalah pribadi Rasulullah maafkan, tapi jika menyangkut hukum Allah, hak-haknya Allah, maka tidak ada seorang pun berani berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat marahnya beliau. Ini namanya marah yang terpuji. Marahnya karena kebaikan, marahnya karena agama. Itu. Namun marah yang diatur dalam syariat susah. Rasulullah walaupun marah, kata-katanya masih teratur. Kenapa? Marahnya Nabi itu tidak seperti marahnya kita, beda. Kalau marahnya kita sudah ada setan di dalam, makanya yang keluar kadang-kadang kata-kata yang kotor. Tapi Rasulullah SAW marahnya tidak bisa dikuasai oleh setan karena pintu setan sudah tertutup. Itu kan yang dikatakan dibelah dada beliau, itu bukan dikeluarkan kotoran, hati beliau sudah suci, sudah bersih. Sebagian ulama mengatakan di situ masih terdapat kasih sayang Nabi Muhammad yang terlalu luas sehingga iblis pun mendapatkan kasih sayang Nabi Muhammad, maka itu dikeluarkan. Sebagian ulama mengatakan ditutup ruang agar tidak ada bisikan syaitan yang bisa masuk ke dalam hati Rasul, dijaga. Pendapat ketiga, disucikan hati Nabi yang sudah suci bertambah suci lagi, sebagaimana pernyataan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa ma akhraja amlak min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Tidaklah malaikat mengeluarkan hati Nabi karena ada kotoran di dalam hatinya, tidak demikian. Akan tetapi malaikat menambah kesucian hati Nabi yang sudah suci bertambah lebih suci lagi, sehingga marahnya Rasulullah SAW tetap kata-katanya tertata dengan baik. Kalau kita belajar itu ilmu balaghah, semua hadis Nabi itu tersusun rapi, tersusun secara rapi. Di saat lagi marah maupun dalam keadaan senang, ucapan beliau keluarnya kebaikan. Karena apa? Karena ucapan beliau wahyu, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dalam kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadis ditulis oleh Al-Imam Ibn Qutaybah, Abdullah bin Amr bin As meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aktub minka, aku ingin menulis darimu, indal ghadab war ridha, di saat engkau marah dan senang. Apapun yang kau ucapkan, dalam keadaan marah kah itu, dalam keadaan senang kah itu, aku akan menulis semua ucapanmu. Bisakah aku minta izin untuk menulisnya?" Kata Nabi, "Naam." Iya, silakan. Uktub, tulislah. Walladzi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illal haq. Nabi mengatakan, demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, tidaklah keluar dari mulutku, Nabi isyaratkan mulut beliau, melainkan semuanya adalah kebenaran, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sulit kalau marah yang seperti marahnya Rasul, itu sulit. Karena marahnya Rasul tidak ada
syaitan di dalamnya. Tapi kalau marahnya kita masih syaitan di dalamnya. Ya, syaitan masih di dalamnya. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib ini ditulis dengan tinta emas. Lagi jihad, lawan satu musuh, kalah duel ini musuh. Pedangnya terlepas dari tangannya. Imam Ali hanya tinggal menebas, selesai. Ia mati. Ketika Imam Ali ingin menebas sang musuh tersebut, sang musuh meludah ke wajahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Kena wajah beliau. Berubah raut wajahnya. Beliau menandakan ekspresi marah karena diludah. Tapi di saat itu justru tidak jadi dibunuh, dibebaskan. Dia tinggalkan itu musuh. Ini musuh heran. Dia mengejar Imam Ali. Kenapa tadi engkau sudah ada kesempatan membunuhku? Kita lagi duel dalam peperangan. Engkau mau membunuh di saat aku ludah, justru engkau tidak menjadi membunuh. Maka Imam Ali mengatakan, tadi sebelum kau meludah, aku berjihad ini li'i'la'i kalimatillah, semata-mata karena Allah, bukan karena emosi. Bisa kita perang enggak pakai emosi? Nah, ini karena sudah ditarbiyah oleh Nabi Muhammad SAW. Marahnya itu ditempatkan pada tempat yang terpuji. Nah, di saat engkau meludah, maka emosi ini mulai muncul. Sehingga saya khawatir ketika saya membunuh dirimu bukan karena Allah, tapi karena emosi. Dan emosi itu sumbernya dari syaitan. Maka saya tinggalkan itu, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Sampai setingkat itu mereka mengatur emosinya. Jadi cari tahu kekuatan kita, namanya as-sabru. Kata sabar itu diambil dari kata sibrun. Ada ulama pakar bahasa Arab dunia bernama Fairuz Abadi, menulis kitab namanya Al-Qamus Al-Muhit. Ini salah satu daripada gurunya Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibnu Hajar Al-Asqalani, yang lahir pada tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah. Beliau punya salah satu guru yang juga pernah ada mukim di Zabid bersama Imam Al-Muqri' dan Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi, yang semuanya pernah mukim di kota Zabid. Beliau menulis kamus namanya Al-Qamus Al-Muhit, menyatakan kata sabar itu kan diambil dari bahasa Arab, sobrun. Nah, sobrun itu diambil dari kata sibrun. Sibrun itu artinya jamu yang sangat pahit. Kenapa filosofi sabar diambil dari kata jamu yang paling pahit? Karena menahan emosi dalam bahasa hadis namanya hilm, atau sabar dalam sesuatu itu terasa pahit, sehingga diambil filosofi tersebut. Kalau orang sabar itu pahit, dan sabar itu tidak ada batasan. Innama sabru sabrun minas sabri. Sesungguhnya hakikat sabar, dia bersabar di dalam sabar. Hakikat sabar, dia bersabar di dalam sabar. Tapi yang membatasi kesabaran itu kita sendiri. Saya sudah tidak sabar lagi, berarti sayanya yang membatasi, bukan sabarnya. Karena dia mengatakan sayanya tidak mampu. Tapi untuk kalangan-kalangan aulia kaum solihin seperti tadi Al-Imam Musa Al-Kazim, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, yang mereka sudah mendapatkan warisan ilmu Rasul SAW, itu kesabaran mereka tiada batas. Nah, kita dilarang berdoa minta sabar. Kalau berdoa minta sabar berarti nanti diuji. Karena sabar itu terlihat ketika ada ujian. Para ulama menganjurkan doa minta yang enak-enak, jangan minta yang tidak enak. Makanya kesabaran ini bisa teruji kalau di dalam rumah lulus, di luar jadi lulus. Sama istri itu kan kesabaran yang luar biasa, karena dua karakter yang berbeda. Kalau dalam rumah sudah tidak lulus, berarti di luar tidak lulus. Tapi kalau di dalam rumah lulus, maka di luar dia lulus. Gitu. Jadi sabar harus dilatih. Innamal hilmu bitahallum, kata Rasul. Sesungguhnya sifat menahan emosi, sifat sabar itu harus dipaksa. Dipaksa untuk menahan emosi, dipaksa untuk sabar. Nah, ini beberapa al-fawaid
dari kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan di hari Jumat berikutnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesehatan, sehat walafiat. Wabil khusus kepada guru kita, Alhamdulillah, Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Tas yang sudah datang ke Ternate. InsyaAllah besok kalau tidak salah ada pengajian beliau. Ya, kita semua luangkan waktu untuk hadir, untuk mendapatkan keberkahan dari guru kita semua, Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Tas Az-Zabidi. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan semua yang hadir di sini juga diberikan panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rizki, isian wa ma'nawiyan, zahiran wa batinan, bijahin nabi wa alin nabi wa awliya wa salihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syai'an mahruma. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.